Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Kali ini saya ditemani oleh teman SD dan SMP saya, Fikri Karim. Halo Halo, Fikri. halo. Apa kabar Fikri? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcastnya Lulu. Gitu. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Jadi singkat cerita, Fikri itu aku kalau SD kan ingetnya kelas 5, kelas 6 ya. Kita tuh sekelas kelas 6, tapi SMP kayaknya kita nggak pernah sekelas nggak sih sama sekali. Ya, kamu gitu nggak sih? 7E, 8B, 7E. sama 9E. Iya. Kalau Fikri? Aku 7A, 8C, 9A. Oke, ya. Oh, Eh, bener-bener ya beda. Beda banget. Tapi, pokoknya aku tahu terus SMA lanjut di pribadi karena dapat BEA kan, Olim. Keren. Pinter hoki. banget. Tapi emang dari SD kan pinter banget, parah. Masa iya sih? Kayak Iya. Gak tahu. Lanjut. Ya, sekarang saya persilakan Fikri untuk memperkenalkan diri. Oh ya. Jadi perkenalkan, nama saya Fikri, teman SD dan SMP dari Lulu SK. Emang namanya sekarang kamu udah dipanggilnya apa? Lulu lagi apa enggak? Iya, aku masih dipanggil Lulu kok. Oh gitu. Oke. Iya, jadi dulu kan SD sama SMP kan ya, bocah lah ya. Terus iya, SMA masih bocah juga. Dulu kan emang suka ikut olim-oliman gitu gak sih? Ya, Fikri sih. Musuh, kamu juga gak sih kayak dari SD gitu Lala, kan? bukan aku. Nah, kamu SD juga pengen ikut juga? Ikut-ikutan aku. Pilihan kedua lah pokoknya selalu. Enggak lah. Kita kayak kalian berdua gitu juga gak sih? Terus apa SMA kan kayak olim biologi gitu kan. Apa SMP SMA olim biologi. Terus kuliah juga masih olim biologi juga. Kuliah olim biologi apa? Kuliah ngambil jurusan biologi gitu kan. Tapi ya kayak udah dari tahun 2015 kayak 6 tahun yang lalu tuh kayak walaupun dari dulu ngejar biologi tapi sambil kayak belajar programming gitu juga kan. Nah kebetulan kayak sekarang emang kayak kerja full time programming gitu sih. Jadi agak beda jalur dari apa yang dikuliahkan sama yang kayak gitunya. Terus ya udah. Sekarang ya berkutat di dunia software programming gitu. Keren. Aku pernah nonton sih YouTube-nya teman kamu yang di Berlin kalau nggak salah. Oh ya, Aldo ya? Aku nggak tahu, nggak hafal. Waktu itu dikasih, soalnya kan ada adik sepupu yang di pribadi. Jadi orang tuanya juga tahu gitu. Misalnya ada anak pribadi nih gitu. So aku nonton sampai habis terus kayak wow, keren. Iya sih, maksudnya kayak kerennya autodidak gitu kan. Itu yang kayak wow banget gitu, Masya Allah. Terus ini ya asik, aku mau tahu kuliah kalau boleh tahu di mana? Kuliah sekarang di ITB gitu. Di ITB. Sekarang lanjut S2 atau gimana? S1 masih S1. Oh, S1. Oke. Di ITB. Jadi kan lulus SMA tuh kita 2015 gitu kan. Iya. Kamu Iya, 2016 ya? 15 kan 15. SMA kan. Nah, terus ya kebetulan aku kayak sempat gak kuliah 1 tahun, habis itu sempat kayak cuti magang 1 tahun kan. Jadi kayak sampai sekarang kuliahnya masih belum beres. Ini lagi lagi semester terakhir. Semoga lancarkan. Iya. Karena inikah karena kerja? Ya jadi 1 tahun waktu itu sebelum ke ITB kan nyoba daftar ke Amerika gitu kan. Jadi kayak ngambil gap year. Habis itu 1 tahun emang nyoba daftar ke Amerika gitu. Tapi nggak keterima, ya udah alhamdulillah masih keterima di ITB kan. Masih keterima di ITB. Ya terus apa? Ya yang 1 tahun lagi sempet, karena aku pernah sempet ke Thailand gitu kan, kayak magang 7 bulan di sana. Ketemu Pak Soleh. Ini kamu kenal? Iya. Terus magang 6 bulan di München. Jadi kayak ke Jerman juga waktu itu 6 bulan. Terus kayak karena itu jadi kuliahnya jadi agak tertunda-tunda gitu. Tapi itu semua, maksudnya kayak waktu ke Thailand sama ke Jerman itu bukan program ITB, maksudnya program luar atau gimana?
Iya emang program luar gitu, lagi pula emang beda sama jurusan kan, kayak jurusan yang aku mikrobiologi, sedangkan kayak itu magangnya kayak jadi programmer, jadi software engineer gitu. Wow. Emang Keren. ngambil cuti sendiri gitu sih. Oh, wow. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu waktu itu apply yang di Amerika apa jurusannya? Eh Kebetulan kalau di Amerika itu kayak kita apply ke univnya aja kan, kayak jurusannya Iya. tuh Oh. belum, nanti ditentuinnya masih agak belakangan gitu. Jadi Hmm. kayak waktu itu ya emang kita ada preferred jurusannya gitu kan, tapi belum pasti gitu sih, masih kita terserah gitu mau jurusannya apa tulisannya. Oke, oke. Tapi udah kepikiran mau ngambil apa waktu itu? Belum. Iya antara computer science atau emang biologi gitu sih, masih belum tahu waktu itu. Keren. Wah, asik nih, aku mau nanya-nanya itu dong, komputer. Hah? Awalnya itu ngodingnya itu pakai bahasa apa yang kamu pelajari, yang otodidak? Aku awalnya mulai pakai Ruby, terus kayak Iya. kenapa gue? Keren, keren banget Ruby kan. Wah, gila. Itu bukannya apa salah satu programming language yang lama dan lumayan sulit kan, complicated. Kayaknya agak lebih ke newbie gitu sih, kayak mirip-mirip Python gitu sih kayak Ruby itu. Oh, oke, Terus oke. terus ya habis itu kayak lumayan bisa, kayak pas di Thailand juga kerja full time-nya kayak pakai Ruby gitu kan kebanyakan. Mhm, mhm. Terus ya selain itu bisa kayak JavaScript juga sih, dan kalau sekarang kayak fokus ke JavaScript. Berarti ini bikin website atau emang Iya bikin website, bikin aplikasi sekitar keren. situ. Terus kalau boleh tahu ada aplikasi yang udah publish atau gimana? Kebetulan Iya. kayak kalau dulu sih kayak pernah gitu kan, kayak waktu itu aku jadi pernah kayak jadi pembina asrama. Terus di asrama ada kan anaknya tuh biasanya keluar masuk pakai izin, harus izin kan, anak asrama mau keluar masuk ke asrama gitu. Terus biasanya kerja izinnya tuh pakai kertas gitu kan. Terus kayak waktu itu kayak sama direktur asramanya, oh gimana nih kalau kita digitalisasi, asik kayak sosokan digital. Oh, ya, ya Terus paperless itu lah. iya paperless, terus kayak akhirnya bikin sistem izin pakai aplikasi, terus kayak nanti Oh, anaknya keluar tuh tinggal nge-scan apa kartu, terus anaknya bisa download aplikasinya gitu. Falsion, Nah, keren iya banget. tapi iya itu kayak yang cuma kayak side project gitu aja sih, kayak nggak sampai apakah menghasilkan uang atau kayak gimana. Soalnya kayak kebanyakan Oh, waktu masih kerja gitu kan, jadi belum ada bener-bener kayak full time develop sesuatu gitu. hmm. Terus kan di sini juga kerja IT kan ya tadi. Iya. Nah, aku pengen tahu, boleh nggak compare sedikit gimana waktu kamu belajar di sini di Indo, di Thailand sama di Germany? Kerja, Iya, deng, kerja atau belajar kerja kan ya? iya kerja. Gimana gimana? Terus kebetulan sekarang kerjanya di perusahaan Amerika sih. Jadi kayak kalau kamu ngomong, ya maksudnya, ya emang rada-rada lompat-lompat gitu sih. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Comparison ya kayak ada sesuatu yang mungkin plus minus juga boleh Hmm. di antara 3 negara tersebut. Jadi menurutku itu tergantung banget sama perusahaannya sih, kayak kamu perusahaannya itu perusahaan apa, perusahaan itu kayak perusahaan besar atau perusahaan kecil, terus kayak lebih ke culture dari perusahaannya itu. Jadi menurutku yang paling membedakan itu emang dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Kayak Iya. kalau kebetulan waktu itu pas aku di Thailand juga kayak CEO-nya itu bukan orang Thailand kan, kayak orang Europe juga. Jadi culture-nya masih culture Eropa gitu sih. Terus kalau misalkan kebetulan kayak dari kemarin dapat perusahaan yang agak bagus, terus kayak mereka emang engineering culture-nya bagus, terus kayak semuanya prosesnya bagus, terus kayak tetap work-life balance-nya masih bagus juga, terus kayak emang ada beberapa yang dapat pressure gitu kan, tapi kayak kebetulan kalau aku waktu itu karena masih magang juga kayak, wah ini mah anak bawang gitu kan, nggak masalah, santai ya santai. Jadi yang menurutku ya itu tergantung masa perusahaannya sih. Oh, terus kalau itu bakal opini ya. Ini deh, living kehidupannya waktu di 3 negara. Kalau di Indo insya Allah aman lah ya. Kalau Thailand sama di Germany ada culture shock kah atau gimana? Kalau di Thailand waktu itu, sebenarnya kalau Thailand tuh masih mirip Jakarta Iya, banget gitu nggak sih? iya, Iya kan? Kamu juga di sana 3 tahun nggak sih? iya betul. Ya harusnya kamu juga tahu.
Oke, enggak, maksudnya dari Fikri kan pasti punya ada opini berbeda, mungkin gitu. apakah enak makanannya, benar-benar cocok gitu, atau literally lingkungannya, atau orangnya juga benar-benar asik gitu loh. Kan menurutku yang paling beda dari Bangkok sama Jakarta itu kayak agamanya gitu nggak sih, kayak Oke, ya. menurutku kayak orangnya mirip-mirip gitu, atau misalkan kayak budayanya mirip-mirip, kayak paling yang beda kayak ya agamanya sama bahasanya, ya lah ya bahasanya pasti beda. Terus kebetulan tuh waktu itu aku emang dari awal tuh kan pas datang kayak Ramadan gitu kan, terus kayak aku bingung. Waktu itu kayak pernah dikasih 2 minggu di hotel sama perusahaan sambil nyari-nyari apartemen atau kosan gitu kan di sana. Kayak aku nyari ini harus di mana gitu kan. Terus lagi Ramadan, wah nanti kalau sendirian kayak nggak enak gitu kan. Akhirnya aku nyari-nyari kayak apartemen atau tempat yang dekat kayak apa, yang dekat-dekat masjid gitu. Nah, waktu itu kebetulan akhirnya dapet masjid. Ternyata tuh yang masjid yang banyak orang Indonya itu loh, yang Soi berapa sih? Saya 7 bukan sih kalau nggak salah? Iya, saya itu gitu. Terus yang ada pengajian Indonya juga setiap minggunya, kayak akhirnya bisa di Thailand bareng orang Indo juga. Oh, shit. Ya gitu. Oke lah. Kamu gimana waktu itu di Thailand? Thailand seneng banget aku, cinta banget aku. Seru sih, bener-bener ya nggak nyangka, maksudnya kan terkenal seks bebas dan lain-lain gitu kan. Ternyata bener-bener orangnya bener-bener baik, ramah banget. Terus juga, wah lingkungannya fasilitas kemana-mana ada gitu istilahnya. Itu sih kayak, Masya Allah sih, seru banget sih kalau dari aku, kayak bener-bener pengen balik lagi sana aku. Oh iya. Kalau aku ya. Terus ini, kalau Jerman gimana Jerman? Jerman. Kamu gimana sih Jermannya? Aku di Aachen, di barat. Akan ya. Aku waktu itu di Munchen sama sempat beberapa bulan, 1 bulanan gitu di Berlin gitu. Dan emang Eropa banget gitu gak sih? Ya maksudnya kayak pertama kali hidup di Eropa gitu. Terus kebetulan waktu itu aku satu rumah tuh sama anak-anak magang lainnya gitu kan. Maksudnya dari beda perusahaan gitu sih, tapi kayak tempat magang gitu. Terus ya sama kayak orang dari Venezuela, terus Tunisia, terus di situ bener-bener baru kayak hidup sama orang luar gitu kan. Emang itu culture shock juga sih maksudnya, tapi biasa aja gitu sih, kayak orangnya juga akhirnya bikin kayak lingkungan yang karena satu rumah, terus akhirnya kayak kita kadang-kadang suka masak bareng, atau misalkan kayak nanti makan malam bareng, atau kayak gimana-gimana, kayak jalan-jalan. Terus kayak lebih, ya asik sih. Kalau dari kotanya, oke sih. Kayak Munchen tuh bersih banget gitu sih. Kayak wah, kayak bener-bener, kayak salah satu yang paling bersih di Jerman gitu. Aku ya. Oh enggak ya? Menurut aku ya sih Sean, maksudnya gede juga. Bagus-bagus. Keren banget, Masya Allah. Keren sih, maksudnya jumping-jumpingnya tapi benar-benar explore gitu loh. Kayak Masya Allah banget. Keren. Terus ini, kembali flashback sedikit lah di waktu SD atau nggak SMP. Ada nggak yang diingat dari Lulu Lala dan apa itu? Yang diingat emang itu sih, kayak dulu tuh, dari dulu kayak kita kalau lomba bareng gitu kan, kayak agak tahu ya lomba apa ya, kayak lomba matematika gitu kan ya. Terus kamu ikut deh, setahu aku kayak jago juga, masa sih? Enggak, yang waktu Inchen kamu ingat gak? Ini Lala katanya suruh kasih tahu, waktu itu ke Inchen sama kamu. Oh iya. Gitu. Enggak, aku kayak bener-bener ngikutin Incan aja di pas belakang ekor. Inchen SMP kan? SMP, iya kayaknya SMP. Iya Iya, SMP. bener-bener SMP. Iya aku inget juga sih di Incan. Kalah semua gak sih kita? Kamu ada yang masuk final ya? Menang, kamu tuh menang kuis yang bertiga sama kamu. Jadi katanya Lala tuh kamu tuh fisikanya, Katisha tuh matematika, Lala tuh kamu apa ya? Kamu biologi apa ya? Katisha matematika, Lala tuh fisika, kalau nggak salah gitu deh. Oh Tapi gitu. katanya Lala tuh nggak banyak jawab, tapi menang. Menang kok, juara 1. Oh iya, aku lupa sih. Iya. Iya, terus kamu ikut basket gak sih dulu pas SMP? Iya, Apa kok. enggak? Ikut. Terus iya, aku ingetnya itu sih kayak lomba bareng, terus kayak kamu basket. Terus orangnya kayak asik-asik gitu sih. Terima kasih loh. Aku punya banyak loh. Oke, beberapa lah. Yang lumayan spesifik, kayak nggak tahu kenapa aku nggak bisa lupa gitu. Kamu ingat ini? Kamu ingat waktu SD itu kita bikin geng amfibi, kamu ingat gak?
Lupa ya. Serius? Itu kayak gimana gengnya? Aku yang buat soalnya namanya gitu. Ya kamu kalau misalnya aku sebutin amfibi itu singkatan dari Ayai, Mutia, Fikri, sama Abi. Lupa banget ya. Soalnya kita biasanya emang sering kan main berempat gitu-gitu. Itu sih yang aku ingat. Dan tapi itu dari pas kelas 5 ya berarti ya? kelas 6 Masa kelas 6 sih? Aku nyata kelas 6 tapi. Oh iya. Ayo terus. Terus tapi di situ hikmahnya kayak aku baru tahu ternyata katak sama kodok itu beda, penyu sama kura-kura tuh beda. Itu sih kayak wah lumayan aku belajar sesuatu ya walaupun aku bikin geng yang geng norak gitu. Terus aku juga ingat waktu kamu ke Thailand kamu ngabarin gitu kan pas oleh gitu. Tapi waktu kamu Jerman kamu gak ngabarin aku. Waktu itu udah sempet, kamu tahu inget Alif Raca nggak? Iya ya. Itu tuh waktu itu di Berlin aku kayak bareng dia gitu kan kadang-kadang. Terus kayak pernah muter kayak ke Belanda bareng dia. Waktu itu kita sempet pengen ke tempat kayak ini apa kita lalu ke sana. Tapi nggak jadi gitu sih. Kayak maksudnya udah beberapa kali ngomongin gitu kan kayak siapa lagi dia SMP 2 juga nggak ya? Iya, Kayak, oh ya, waktu itu pernah pengen sempet udah mau ke sana gitu sih. Aku inget kayak udah beberapa kali ngomongin kalian. Siap. Ya kemarin Alif juga cerita sih. Maksudnya kayak Belanda kan deket banget sama Aachen ya kalau misalnya kamu lihat peta gitu kan kayak Belanda jauh-jauh nyamperin tapi kok Aachen dilewatin aja gitu sih. Iya. Ya kan nggak tahu gitu loh kayak siap. udah lama nggak kontak terus kayak tiba-tiba mau nyamperin gitu kayak wah apa. Iya, paham. Sama ini satu lagi. Jadi kita tuh pernah kuis agama di kelas 6. Aku lupa tapi guru namanya siapa. Terus kuisnya itu kalau misalnya bisa jawab boleh pulang gitu kan. Nah terus ini pertanyaannya siapa yang sahabat Nabi yang mengumandangkan azan pertama gitu kan. Terus kamu jawab Bilal kan. Kamu jawab Bilal. Terus tapi bapak gurunya kayak harus lengkap gitu kan. Terus kayak kamu maksudnya waktu itu gak tahu. Terus aku tuh kodarullahnya kayak beberapa hari yang sebelumnya tuh aku baca buku tentang Bilal bin Rabah gitu. Jadi aku kayak aku nggak ingat ceritanya. Cuma karena aku tahu Bilal gitu. Jadi aku coba kayak Bilal bin Rabah. Udah aku pulang. Yang pulang itu kamu kayak, doang? Hah? Yang pulang kamu doang waktu itu? Iya, maksudnya salah satu dari beberapa pertanyaan kan. Maksudnya yang kayak pertanyaan cuma kayak 5 atau 10 gitu. Baru sisanya semua pulangin gitu sih kayak. Terima kasih loh Fikri waktu itu aku jadi pulang duluan. Itu sih kayak. Tapi Masya Allah ya, semenjak itu kayak aku ngefans saya Bilal bin Rabah. Bener-bener kayak ya salah satu hikmah kayak bener-bener ya Masya Allah banget. Keren. Okay. Terima kasih banyak loh Fikri. Masa kayak gitu sampai inget gitu ya? Keren sih. Nggak tahu, aku juga nggak tahu kenapa bisa seingat itu gitu. Ya mungkin berkesan. Fikri ya, dulu aku ngerasa aku deket loh sama kamu. Iya, Maaf ya. Aku juga ngerasa itu juga sih. Kayak ya nyambung gitu nggak sih maksudnya? Terima kasih banyak. Terus ini terakhir, apa harapan dan rencana Fikri ke depan? Maksud terakhir itu asik. Gitu. Ya boleh kalau mau nanya nanti setelah ini boleh banget. Oh gitu. Harapan ya semoga diberikan yang terbaik. Karena kita nggak tahu yang terbaik itu kadang belum tentu yang kita inginkan. Asik malah kayak jadi ceramah ya. Ya tapi bener banget sih Masya Allah. Iya. Oke. Terus rencana? Ada plan sesuatu kah tahun ini, tahun depan? Rencana kayak ya sekarang kan kayak masih kuliah terus sambil kerja juga kan. Kayak sekarang bener-bener waktu tuh udah full gitu. Jadi kayak kalau malam kerja kayak karena ikutin time zone Amerika. Habis itu paginya tidur atau siang tidur terus kayak pas sambil tidur tuh sambil kuliah gitu. Jadi kayak kuliah cuma login, masuk Zoom terus tidur. Parah banget, semoga aja nggak ada yang dosen yang nonton ya. Terus ada kepikiran S2 tidak? Atau belum? Kayak yang kurang tertarik gitu sih. Kayak maksudnya aku mah pengen kayak mungkin malah lebih ke kerjanya yang agak diituin gitu. Soalnya kayak kebetulan kalau programming
untuk naik tingkatnya tuh nggak perlu kayak akademiknya gitu kan. Kayak yang penting ya kamu profesional di sana, bisa di sana. Jadi kayak ya aku sekarang masih lebih pengen ke misalkan kayak lebih jago programmingnya kayak gitu. Misalkan kayak nanti apakah kerjanya jadi kayak gimana. Kayak mau ngejar di sana gitu. Lebih emang ke ilmunya sih, tapi karena programming lebih ke dunia nyatanya, jadi kayak belum. Benar sih. Berarti benar-benar ini bakal nekunin JavaScript sampai terusnya. Iya, Kayak sepertinya sih. spesialisasinya berarti mau di JavaScript atau? Ya, itu biasanya tergantung kayak perusahaannya gitu kan. Kayak perusahaannya dia pakai bahasanya apa, dan ya nggak harus JavaScript juga sih. Ya emang kalau misalkan kebetulan yang dipakai itu ya nekuninnya di situ. Oke, Mas Fikri ada pertanyaan kah? Aku penasaran sih kenapa kamu kayak membuat podcast kayak gini gitu. Oh, oke. Terima kasih loh pertanyaannya, sangat unik. Aku benar-benar pengen kontak teman-teman yang lama, karena aku kayak SMA ngerasa jauh, kuliah makin jauh lagi gitu. Tapi waktu kuliah awal-awal emang benar-benar jauh kuliahnya. Alhamdulillah. Iya, sibuk banget kan. Maksudnya benar-benar ya udah prioritas aku selesai kuliah gitu. Terus alhamdulillah sekarang lanjut kerja, dan kerja di sini kan nggak boleh lembur. Jadi benar-benar setelah kerja tuh aku kayak bener kosong gitu kan. Terus kayak ya udah kenapa enggak ngobrol di podcast gitu, karena aku kayak pengen tahu kabar teman-teman gimana gitu kan. Dan aku harap juga salah satunya kayak semoga ada teman-temannya Fikri yang mungkin nggak bisa nge-reach Fikri gitu, karena mungkin waktunya Fikri kayak yang tadi disebutin kan kerjanya malam bla 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 gitu kan, nggak sempat ngobrol, kayak setidaknya tahu kayak Fikri in a good condition gitu, benar-benar aman, baik. Itu sih kayak itu sih tujuan aku kayak gitu intinya gitu, insya Allah. Jadinya aku pun juga seneng bisa komunikasi lagi gitu. Terus teman-teman juga tahu keadaannya itu sih. Oh ya. Iya. Maksudku aku ngerasa keren gitu sih. Maksudnya nggak tahu gimana ya, kayak aku juga pengen dari dulu pengen kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak agak susah gitu nggak sih, kayak tiba-tiba kita harus ngobrol sama orang yang udah lama nggak ketemu, dan kayak kita nggak tahu kayak gimana kondisinya mereka, atau misalnya kayak kita nggak tahu misalnya apa yang mau diobrolin kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya kayak gini kan kayak menurutku akhirnya kayak ada jalur buat ngobrolnya. Habis itu ya lebih enak gitu nggak sih ngobrolnya, kayak kalau nggak menurutku kayak bakal susah gitu. Benar sih, aku juga ya ngincernya teman-teman yang insya Allah aku udah pernah komunikasi gitu, dan ya pertama kan karena ini juga emang tentang mengingat masa lalu sedikit kan, jadi kayak ya yang ada ceritanya juga gitu, jadi kayak bisa sharing. Terima kasih banyak Fikri atas waktunya. Sama-sama. Semoga ke depannya kita masih bisa stay in contact. Semoga aku bisa dikunjungi oleh Fikri suatu saat kalau ke Jerman lagi. Bakal di sana terus rencananya. Untuk sekarang ya, untuk yang memungkinkannya ya karir masih di sini. Terus kalau mau lanjut S2 juga masih ada kesempatan gitu sih. Walau alam, itu masih rencananya manusia. Gitu sih. Oke. Stay safe sama healthy di sana. Terus mohon maaf lahir batin juga kalau Lula ada salah. Terima kasih waktu itu pernah ngebantu Bilal bin Robah. Akhirnya bisa pulang duluan ya. Ya deh. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.